Hai, good morning guys. Apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik aja karena di sini gue juga fine-fine aja gitu. Welcome back to new episode with me Revo Ngianto. Nah, sekarang ini jam berapa ya? Udah 4:47, ntar lagi gue mau sholat subuh dan gue bangun pagi. eh Akhir-akhir ini gue juga jadi jarang upload konten, jarang syuting juga, jarang upload video karena maaf banget karena 4 Juni kemarin setelah PSBB kemarin gue akhirnya masuk kerja lagi dan akhir-akhir ini gue juga jadi sibuk sama pekerjaan gue gitu. Nah, dalam video kali ini niatnya tuh pengen bikin kayak vlog gitu, vlog keseharian gue dan juga kerjaan gue tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Dan juga dalam vlog ini gue juga pengen ngejelasin ke kalian tentang program latihan gue selama di gym yang baru tuh kayak gimana. Jadi kayak new program, new normal, new program kayak gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang udah 4:50, gue pengen sholat subuh dan juga karena ini videonya agak panjang, jadi gue cut dulu kameranya, pengen sholat, siap-siap kerja dan juga nanti kita ketemu lagi. Nanti gue syuting lagi di tempat gym, gue bakal kasih lihat ke kalian gimana sih program workout gue yang sekarang ini new normal, new program juga gitu setelah PSBB. Nah, oh iya, sebelum gue melanjutkan video ini, gue pengen ngajakin kalian buat subscribe ke channel ini dan klik tombol bell di sebelahnya supaya kalian mendapatkan update terbaru saat aku upload video terbaru. Oke guys, welcome back dan sekarang ini gue udah nyampe di tempat kerja pagi-pagi ya. Ya seperti biasa rutinitas gue beres-beres dumbbell yang berantakan kayak gitu. Even kita punya OB sebenarnya, cuman di sini gue lebih inisiatif buat saling kebantu aja sih. Jadi apa yang berantakan ya bisa gue rapihin lah kayak gitu. Misalnya juga kayak bangku kayak gini nih, gak ngerti deh kok bisa ngegeser gitu cara mainnya. But tetap kerapian yang harus diutamakan. Biar enak aja dilihatnya kayak gitu kan. Oke, setelah udah rapi, langsung kita mau naik ke lantai 3, lantai di atas. Ini sekalian gym tour aja sih. Dan ini kita masuk ke lantai 2 ya. Nah, lantai 2 di sini dia ini lebih fokus ke mesin kayak machine weight dan juga kayak gitu bisa dilihat. Di sini kita punya 3 treadmill. Ya, karena hari ini gue jadwalnya masuk pagi, jadi sekalian syuting aja gitu. Hai guys, good morning. Sekarang kita udah di tempat kerja gue. Sekarang udah jam 6:44 dan gue lagi nyatet iseng aja sih, kayak apa, program latihan buat member gitu. Karena biasanya kalau umpamanya member butuh free personal trainer, akhirnya gue melatih mereka dengan program yang kayak gini-gini gitu. Untuk apa namanya, perkenalan alat dan juga perkenalan latihannya kayak gimana. Gue cenderung lebih ke full body. Ya inilah sekarang pekerjaan gue dan gue umur 21 tahun ini memulai karir gue sebagai personal trainer di Arslan Gym. Nah, jadi kalau umpamanya kalian penasaran Arslan tuh di mana sih, berapa biayanya dan segala macamnya, kalian bisa langsung DM gue aja di sini. Instagram gue namanya @reviwang93 dan juga gue pengen kasih tau kalian nih, kalau misalkan di YouTube channel ini Fitness Journey Indonesia, dia itu punya official akun Instagram namanya Fitness Journey Indonesia. Kalian bisa lihat di sini yang di dalamnya itu gue ngepost soal kayak tips diet, tips olahraga dan juga tutorialnya di situ yang insya Allah bisa bermanfaat lah buat orang-orang kayak gitu. Nah, kenapa sih sekarang ini gue milih pekerjaan sebagai personal trainer? Karena pertama fitness itu emang passion gue dan juga gue jatuh cinta banget sama fitness gitu kan. Jadi gue pengen suatu pekerjaan yang passion gue, bukan karena keterpaksaan demi uang, tapi bisa sesuai sama passion juga. Kenapa? Karena kalau mamanya gue kerja sesuai sama passion, sesulit apapun itu dan sesuai apapun itu pasti kan akan gue jalankan dengan senang hati, dengan sepenuh hati kayak gitu. Karena emang udah seneng aja gitu kan. Dan juga emang seru sih kalau mamanya kita ngelatih orang, ketemu orang-orang baru, berkomunikasi sama mereka kayak gitu kan. Jadi emang enak aja gitu. Dan juga yang paling penting adalah kenapa gue punya ilmu ini sendirian, gue terapin sendirian, sedangkan gue bisa apa ya, berbagi ke orang-orang gitu, berbagi kayak ilmunya, berbagi tips-tipsnya dan juga berbagi latihannya gitu kan. Jadi selain mereka menerapkan ilmunya, otomatis itu kan juga apa ya, kebaikan itu bakal kembali lah ke kita. Jadi ilmunya berkah dan juga pekerjaan itu juga berkah kayak gitu kan. Jadi lebih insya Allah berkah lah.
Jadi doain aja semoga semuanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saran buat kalian, buat teman-teman aku yang udah umur 20-an yang pengen mencari kerja, tetap semangat, tetap kerjakan apapun itu dengan ikhlas. Nah, kalau mamanya nanti ngelamar kerja itu jangan cuman kayak ngeliat dari gajinya, dari apanya gitu kan, tapi nanti kalian bakal terpaksa, tapi coba kalian harus punya sesuatu yang namanya passion, kesukaan, kecintaan. Nah, kalau misalkan kalian punya passion dalam suatu pekerjaan itu, nanti kalian bakal insya Allah bakal lebih ikhlas ngejalaninnya, dan juga pastinya lebih berkah dong, kayak gitu kan, rezekinya lebih berkah dan juga hidupnya lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya, kalian harus ikhlas, tulus, dan juga yang paling penting adalah temukan passion kalian sendiri, karena kalau mamanya kalian udah punya passion, insya Allah kerjanya lebih ikhlas dan berkah. Oke, sekarang gue pengen lanjut nyetet lagi. Ini buat program member, karena di sini gue nggak cuma nyatet buat diri sendiri aja, tapi dari member pun harus dicatat kayak gitu. Misalnya ini adalah catatan latihan gue, tiap latihan gue catet berapa repsnya, berapa angkatannya, dan sekarang ini gue lagi suka-sukanya sama program powerlifting kayak gitu. Nanti kayak gimana latihannya kita bakal syuting di bawah latihannya kayak gitu kan. Oke, sekarang gue pengen lanjut kerja lagi, pengen lanjut nyatet lagi, dan juga buat kalian yang lagi kerja atau beraktivitas, semoga hari kalian menyenangkan, semoga berkah, dan juga jaga kesehatan selalu ya, jaga kesehatan selalu, karena di sini masih masih PSBB-nya itu masih bertahap, jadi virusnya itu masih ada kayak gitu. Have a nice day, semoga berkah. Oke guys, it's gym time. Gue udah pemanasan dan juga sekarang ini masuk ke latihan pertama, yaitu bench press. Nah, sebenarnya ini masih juga warming up set ya, belum set yang serius, dan juga ini bebannya 5 kilo ya, masih ringan lah, 10 kiloan gitu kan. Oke, setelah itu gue tambah lagi bebannya, tambah 2,5, jadi 7,5 sama dengan 15 kilo. Nah, ini masih ringan banget kok buat pemanasan. Nah, jadi kalau umpamanya kalian yang mau memulai bench press, gue sangat menyarankan kalian untuk melakukan set pemanasan dulu sebelum masuk ke latihan inti, supaya otot kalian menjadi panas dan siap. Oke, gue melakukannya ini cuma 2 set dan 1 menit istirahat ya, 12 repetisi. Nah, setelah semua selesai, gue langsung masuk ke working set yang pertama. Oke, bismillah before reps. Nah, sekarang ini kita masuk ke working set yang pertama, yaitu bebannya kurang lebih sekitar 50 kilo. Nah, karena gue makainya Smith Machine, di sini gue nggak ngitung barnya, tapi gue ngitung kayak plate-nya aja gitu patokannya. Nah, jadi minggu kemarin gue melakukan bench press seberat 45 kilo dan sekarang alhamdulillah naik lagi jadi 50 kilo gitu. Jadi bener-beneran ningkatin power ya, dan juga repetisinya di sini nggak banyak, cuma 5 repetisi aja, yang namanya teknik powerlifting ya kan. Oke, sekarang masuk ke set yang terakhir ya. Nah, untuk gerakan yang bench press ini, karena gua mainnya itu agak berat, cenderung berat gitu kan, gua memakai tekniknya full range of motion seperti yang kalian lihat saat kayak gini. Nah, pelan-pelan, ini kurang nyaman di punggung. Oke, kalau misalkan kalian bisa lihat sendiri, nah gue melakukan tekniknya itu full range of motion kayak gitu kan, karena di sini tekniknya antara powerlifting dan juga hypertrophy agak berbeda gitu. Nah, tapi walaupun kayak gitu, gue gak menghentak siku gue gitu. Jadi walaupun tangannya lurus, gue tetap naikinnya pelan-pelan dan juga gak dihentak sikunya seperti itu. Nah, udah selesai, gue melakukan ini sebanyak 5 repetisi dikalikan dengan 3 set. Oke guys, gerakan yang kedua yaitu adalah barbell squat. Nah, di sini kita sesuaikan dulu posisi kakinya, dan juga taruhnya itu kalau bisa agak sedikit di pundak kita ya, jadi taruhnya itu bukan di leher. Dan juga pada saat turun, usahakan yang turun itu pinggang atau pantatnya duluan, dan yang lainnya itu ngikut gitu. Nah, pada saat jongkok juga usahakan lututnya natural keluar ya, ke arah luar, jangan ke arah dalam gitu. Karena kalau misalkan kita jongkok terus lututnya ke dalam, itu bisa meningkatkan resiko tempurung lutut kita jadi hancur. Oke, di set terakhir gue ini ngerekamannya dari depan, ada yang bantuin. Nah, tumpuannya itu barnya di pundak kita, bukan di leher gitu kan, bisa lihat kayak gini. Nah, terus turunnya itu pelan-pelan, jadi usahakan pinggang sama pantatnya duluan yang turun, dan juga sikunya, lututnya maksud gue, itu jangan ke dalam ya. Dan juga pada saat naik itu jangan dihentak juga. Gerakan ini sebanyak 5 repetisi dikalikan dengan 3 set. Oke, next gerakan yang ketiga yaitu adalah chin up. Nah, ini ada alternatif kalau misalkan kalian belum kuat pull up kayak gue. Jadi alternatifnya adalah chin up kayak gini, enakin dulu gripnya baru naik.
Gue melakukan gerakan ini sebanyak 5 repetisi lebih. Jadi maksudnya itu adalah kalau misalkan kalian kuat lebih dari 5, ya angkat aja, nggak apa-apa, keep on going kayak gitu. Nah di sini set pertama itu gue kuatnya angkat sampai 7 repetisi ya. Oke, ini yang set yang terakhir nih itu. Nah jadi enakin dulu gripnya, bisa udah enak baru diangkat gitu kan. Nah I feel happy about my chin up gitu kan, karena beberapa minggu kemarin gue coba latihan chin up itu cuma dapatnya 4 repetisi doang dan sekarang udah ada peningkatan yaitu 6-7. Alhamdulillah lah. Oke, sip. Oke, 3 gerakan compound selesai dan sekarang gue masuk buat gerakan isolation. Nah, gerakan pertama gue mulai dari lateral raises. Nah, ini untuk melatih otot bahu bagian samping kita, lateral side kita kayak gitu. Nah, di sini gue ngelakuinnya sambil duduk. Kenapa? Karena kalau maunya sambil duduk itu dia lebih enak. Jadi badannya nggak bisa swing kemana-mana, nggak bisa cheating juga gitu kan. Dan momentumnya itu lebih sedikit dan juga bisa lebih fokus gitu. Oke, gue melakukan gerakan ini sebanyak 12 repetisi dikalikan dengan 3 set. Nah oke, sekarang kita masuk gerakan yang isolation yang terakhir yaitu bicep curl. Nah jadi biasanya gue selalu menaruh latihan tangan di terakhir, entah itu tricep atau bicep kayak gitu kan, karena isolationnya lebih mantap kayak gitu kan. Nah ini dumbbellnya itu kurang lebih 7,5, jadi kurang lebih kalau misalkan digabungin jadi 15 kilo. Nah di sini gue usahainnya itu pelan-pelannya dirasainnya gitu, nggak cepet-cepet. Nah pada saat terakhir gue coba untuk melakukannya secara pelan-pelan, pakai momen yang pelan-pelan, and then baru drop. Nah ini juga ada optional juga, kalau misalkan kalian nggak bisa atau nggak kuat kalau misalkan angkat dua-duanya, kalian bisa alternate kayak gini. Jadi satu kayak gitu ya. Ya well actually sebenarnya sama aja, baik kalian angkat dua-duanya maupun alternatif kayak gini, cuman senyamannya aja lah kayak gitu. Yang penting gerakannya itu lebih mengisolation ke bicepnya ya, kayak gini. Ini lakuinnya juga pelan-pelan, gak usah cepet-cepet, yang penting bicep kalian berasa sakitnya. Lakukan gerakan ini sebanyak 12 repetisi dikalikan dengan 3 set. Oke, hari ini kita latihannya udah selesai, and then sekarang kita lanjut ke vlog berikutnya ya. Oke, kita flex dulu after bicep curl. Asik. Oke guys, setelah udah selesai latihan, gue udah mandi dan juga udah pakai seragam lagi, dan sekarang ini gue lagi kerja ya, melatih salah satu klien, dan dimana dia ini baru banget daftar dan juga dia dapet free personal trainer kayak gitu. Nah setiap kerja gue nggak lupa untuk pakai masker, karena yang namanya kita bertemu sama orang harus jaga kesehatan ya kan. Dan di sini dia itu lagi latihan punggung, leg pull down, tapi dia itu leg pull downnya reverse grip kayak gini. Nah gue jagain dia pundaknya supaya nggak ada tetap stay kayak gitu kan. And then latihan terakhir yaitu adalah bicep curl kayak gini. Gue sengaja pakai mesin dulu supaya dia benar-benar ngerasain kontraksinya, karena gue nggak tega kalau misalkan langsung ngasih kayak model dumbbell ataupun barbell gitu kan. Lebih baik mesin dulu supaya tekniknya benar. Oke, jagain itunya. Nah kurang lebih itu tadi dia vlog hari ini dan latihan dan juga pekerjaan gue. Nah sekarang kita mau lanjut untuk video berikutnya. Hai guys, kita baru selesai latihan dan juga kita ada sedikit vlog tadi ya, vlog kayak soal pekerjaan gua. Jadi kita udah lihat ya gimana sih program latihan gua itu dan juga kerjaan gua apa sih yang sekarang ini. Gitu. Nah kurang lebih latihan yang gua pakai sekarang ini gua gak mau mencuri kredit ya, tapi gua gak mau ngaku misalnya itu latihan dari gua sendiri pure, enggak mau. Tapi latihan gue pakai sekarang ini adalah latihannya dari Dodi Balo Fitness, Dodi Balo yang namanya itu No Bullshit Workout Program atau NBWP kayak gitu. Nah kurang lebih latihannya itu dia lebih ngincer ke power atau powerlifting gitu. Kenapa gue lebih suka? Nah kenapa gue lebih milih atau sekarang lagi suka-sukanya sama program powerlifting? Karena kayak gini, semenjak PSBB kemarin kan liburnya itu hampir 3 bulanan ya, yang otomatis dan libur dari 3 bulan itu gue jadi jarang nge-gym, paling latihan di rumah doang pakai dampingan ringan kayak gitu kan, otomatis power gue menurun, angkatan pun menurun dan juga mass outputnya kayak mengecil kayak gitu. Nah jadi langkah baiknya gue ngincernya buat naikin power dulu lah, naikin powernya supaya nanti naik secara bertahap gitu. Nah karena kalau kita main power otomatis kan mass output kita menjadi lebih gede juga kayak gitu, mau gak mau karena power kita bertambah otomatis output kita juga bertambah kayak gitu. Nah
Oke teman-teman, sekian buat vlog pertama hari ini. Jadi hari ini kita udah lihat ya tadi latihan gue yang sekarang itu apa, pola kayak gimana, dan juga vlog-vlog keseharian dan kerja gue tuh kayak gimana aja kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kasih aku like dan share sama teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, permintaan atau requestan, coba komentar aja di bawah yang insya Allah bakal aku jawab dan memungkinkan untuk next konten berikutnya. Dan pastikan kalian udah klik subscribe karena video-video menarik lainnya seputar diet, suplemen dan juga olahraga bakal selalu diupload di channel ini. See you in the next video. I'm Evan Yanto.